Happy Friday, saudara-saudara. Happy Friday. Senang sekali ya hari ini ketemu lagi. Tahu-tahu sudah Friday lagi ya. Saya lagi yang di sini. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Oke, hari ini saya tahu sebagian dari kita melakukan banyak aktiviti, sangat lelah ya. Tapi di lagu ini dikatakan jangan lelah, jangan lelah. Kenapa? Karena kita mau bekerja di ladang Tuhan, mau berdoa hari ini, mau belajar firman Tuhan, dan satu hal yang paling indah, Roh Kudus akan beri kekuatan ya, menguatkan kita. Mari saudara-saudara, silakan berdiri, kita menyanyi jangan lelah. Nomor 140, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan. 140, yang mengajar dan menopang, jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sebentar dulu ya. Kalau boleh tanya, apa sih artinya ratakan tanah yang bergelombang? Ada yang tahu? Soalnya saya juga tidak tahu. Ada nggak ya? Shirley, apa artinya? Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Jalan kehidupan. Hah? Jalan kehidupan. Jalan kehidupan, ya benar juga ya. Saat ada problem, Tuhan ada di sana. Tuhan akan meluruskan atau membuat kita belajar melewati lembah yang gelap. Mari sekali lagi, refnya saja. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin saudara. Biar kita punya hati yang siap dibangun ya. Boleh duduk saudara-saudara? Hati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah menyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan
penuhi hidupku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Semua orang ditolong dibuka jalannya. Sekarang kita buka nomor 135, sejauh timur dari barat ya. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi bila kita meminta pengampunan dari Dia. Pelanggaran kita dihapuskan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Nya, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Nya, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan pulihkan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku, Ya, tolong dibagikan kertasnya.
2 halaman ya, jadi ada di baliknya juga ada lembaran di baliknya. Oke, mungkin kalau mau catat-catat juga boleh dibagikan. Oke. Kertasnya cukup ya, saya fotokopi ada 12. Ya teman-teman, mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tahu segala kebutuhan dari setiap anak-anak-Mu. Dan dalam setiap kesaksian yang kami dengar, sesuai dengan firman Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran kami, itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Karena itu kami yakin benar Tuhan, kehidupan kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Karena kami adalah milik kepunyaanmu yang telah Kau tebus dengan darahmu yang kudus, sehingga hidup kami sangat berharga di mata Tuhan. Dan sebagai manusia biasa, kami sadar akan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Karena itu kami ada pada malam hari ini, karena kami ingin semakin dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu, menghadapi segala tantangan dunia ini yang tidak semakin lemah, tapi semakin kuat tantangannya. Kami membutuhkan satu-satunya kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak mudah untuk dibawa oleh arus dunia ini, tapi kami mau bertumbuh berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami sebagai orang percaya boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kesaksian yang baik di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang ada di rumah-Mu ini maupun yang akan menyaksikan melalui YouTube. Berkati Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan kami mengerti dan kami semakin bertumbuh kuat di dalam kebenaran-Mu. Dan pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga melalui ini hanya nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Ya, senang sekali ya saudara kita ada pada malam hari ini. Dan malam ini tema yang akan saya bawakan adalah membuka misteri sorga. Saudara sudah tidak diragukan lagi bahwa topik yang paling atau salah satu topik yang paling disukai orang adalah tentang sorga. Tapi topik ini juga adalah salah satu topik yang paling banyak disesatkan. Dewasa ini beberapa orang kalau saudara dengar, ada yang mengaku telah melihat sorga, telah jalan-jalan ke sorga. Bahkan ada yang mengaku mereka bertemu dengan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Sehingga dapat dipastikan saudara, sebagian besar kesaksian-kesaksian mereka mengenai sorga itu bertentangan dengan Alkitab. Dan ada juga yang menyalahartikan tentang sorga. Misalnya, pepatah Indonesia berkata, sorga ada di telapak kaki ibu. Juga mitos-mitos Yunani yang menggambarkan bahwa surga itu adalah sebuah tempat yang indah dengan kenikmatan yang tiada taranya. Di mana di dalam surga itu menurut mitos Yunani ada putri-putri yang cantik, yang seksi, makanan yang lezat, minuman yang memabukkan. Dan sebagian lagi saudara, orang menganggap bahwa surga itu adalah sebuah hayalan atau suatu keadaan pikiran atau jiwa atau perasaan yang tenang dan baik. Dan sebagian lagi menganggap surga itu sebagai dunia fantasi yang indah atau seperti mimpi yang didambakan manusia, tapi dalam kenyataannya hanya kosong dan mengecewakan.
Sebab itu saudara, atau salah satu sebab mengapa ada begitu banyak pandangan yang berbeda dan membingungkan, karena memang sorga merupakan sebuah misteri yang penuh dengan tanda tanya. Jika ada seorang yang pernah datang dari sorga dan menceritakan semua misteri tentang sorga, tentunya kita memiliki informasi yang benar dan tidak akan membingungkan kita lagi, bukan? Tapi pertanyaannya, apakah ada seorang yang demikian? Jawabannya, ada. Siapa? Dialah Yesus Kristus yang turun dari sorga ke dunia dan memberitahukan kepada kita segala sesuatunya. Tapi mungkin saudara akan bertanya, apakah bukti bahwa perkataan Yesus itu benar? Hanya ada satu bukti, yaitu bahwa dia mati, bangkit, dan naik sorga, kembali ke sorga. Berarti kalau dikatakan dia bangkit dan naik ke sorga, kembali ke sorga, berarti dia asalnya dari sorga, tempat tinggalnya di sorga. Sehingga apa yang dia katakan tentang sorga itu dapat dikatakan atau kita berkata itu benar, karena dia berasal dari sorga. Sebab itu saudara, bagi orang Kristen, sorga adalah sesuatu yang nyata, sebuah realita yang rahasianya sudah dibukakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kita tidak perlu bingung lagi. Karena itu saudara, satu-satunya sumber yang harus kita percaya mengenai sorga adalah perkataan dari Tuhan sendiri. Lalu mari kita belajar tentang sorga. Apa kesaksian dari Alkitab? Saudara, Alkitab mencatat istilah sorga itu ditulis sebanyak 559 kali. Banyak ya. Dimana ini menggambarkan betapa pentingnya hal sorga itu. Sekaligus juga menyaksikan bahwa sorga bukanlah suatu keadaan pikiran atau suatu perasaan atau khayalan atau mimpi manusia yang hampa, atau suatu tempat yang mirip dengan dunia yang penuh kenikmatan, dosa dan nista. Tapi sorga adalah sesuatu yang nyata, yang telah dibuktikan kebenarannya oleh perkataan Yesus itu sendiri. Dan dari kesaksian Alkitab, saudara, mari kita mau belajar untuk mengerti tentang sorga. Ada 5 pengertian yang melukiskan tentang sorga dari Alkitab. Yang pertama, sorga adalah tempat tinggal atau rumah Allah. Kita baca dalam Matius 6 ayat yang ke-9, di mana dikatakan bahwa tempat tinggal atau rumah itu berarti tempat kediaman Allah yang kekal. Yang kedua, sorga adalah bangunan yang bersifat kekal, buatan tangan Allah. Nanti saudara baca di rumah, kita baca dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-1, di mana ini menggambarkan bahwa sorga adalah suatu tempat yang tidak akan pernah rapuh, bukan hal yang fana, karena dibuat oleh Allah sendiri, bukan buatan manusia. Berbeda dengan rumah kita buatan manusia. Rumah kita bisa bocor, catnya bisa meletok, bangunannya bisa rapuh. Tapi sorga adalah bangunan yang bersifat kekal. Yang ketiga, sorga adalah kerajaan Kristus dan Allah. Apa itu artinya kerajaan Kristus dan Allah? Itu memiliki arti bahwa tempat itu adalah wilayah kekuasaan kekal yang sepenuhnya dikuasai dan dipimpin oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Yang keempat, sorga adalah tempat perhentian atau istirahat bagi umat Allah.
Kita baca dalam Ibrani 4 ayat 10 sampai 11, di mana ini menunjuk pada kehidupan kekal, di mana setiap orang yang percaya kepada Kristus yang memperoleh kehidupan yang kekal untuk tinggal bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya di sorga yang mulia. Dan yang kelima, sorga disebut juga dengan Firdaus. Kita baca dalam Lukas 23 ayat 43 dan 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4, di mana disebut Firdaus itu berarti kehadiran Allah yang penuh damai sejahtera, tempat peristirahatan jiwa orang benar setelah kematian. Dan keadaan sorga adalah sesuatu yang sangat indah dan aman. Lalu pertanyaan berikutnya, di mana sih letaknya sorga itu? Saudara, Alkitab menyaksikan bahwa sorga itu terletak di langit yang ketiga. Ini kita bisa baca dalam 2 Korintus 12 ayat yang kedua. 2 Korintus 12 ayat kedua menyaksikan bahwa sorga terletak di langit yang ketiga. Saudara membuka Alkitab bicara. Lalu pertanyaannya, lalu apakah dan di mana langit pertama dan langit yang kedua? Kalau dikatakan sorga adalah langit yang ketiga yang bersifat kekal dan abadi dan tanpa dibatasi oleh ruang, waktu, dan batasan-batasan lainnya. Lalu pertanyaannya, apakah dan di mana langit pertama dan langit kedua? Langit pertama adalah angkasa di dalam lapisan atmosfer, di mana burung-burung berterbangan dan pesawat udara melintas dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi kalau kita lihat yang kita lihat di atas, saudara, seperti burung-burung berterbangan dan pesawat-pesawat, itu adalah langit tingkat pertama. Dan langit tingkat kedua adalah luar angkasa di luar lapisan atmosfer atau antariksa, luas di luar bumi dan atmosfer itu. Ya, seperti para astronot, mereka perginya ke luar angkasa. Itulah langit yang kedua, yaitu tempatnya bintang dan planet-planet berada. Itulah langit kedua. Sedangkan langit ketiga atau tingkat ketiga, itulah sorga, tempat kediaman rohani Allah yang Maha Kudus. Kalau saudara mau membaca lebih jelasnya lagi, saudara bisa baca di dalam Kejadian 1. Itu bicara menjelaskan tentang heaven atau sorga. Sebab itu saudara, dengan jelas Alkitab menolak konsep agama tertentu yang percaya bahwa sorga itu bertingkat 7 dan setiap tingkat akan diberikan kepada orang-orang yang berjasa kepada agamanya. Khususnya sorga tingkat yang ke-7 itu diberikan kepada mereka yang mati syahid demi agamanya. Dan di sana mereka akan dilayani oleh sejumlah wanita cantik atau dayang-dayang yang seksi, disuguhi dengan makanan yang nikmat dan minuman yang memabukkan. Ini mirip dengan mitos dari orang-orang Yunani ya. Dan ini jelas saudara, gambaran sorga yang agama tertentu percayai adalah sorga yang sangat duniawi, karena itu penuh dengan nafsu keberdosaan yang menajiskan dan penuh kenistaan. Sedangkan kita orang Kristen percaya sorga adalah tempat yang mulia, tempat yang kudus, karena Allah bertahta di sorga. Dan hanya orang-orang yang dikuduskan oleh Kristus melalui darahnya, yang percaya kepada Kristus, itulah yang berhak masuk ke dalam sorga. Sehingga sebagai orang percaya kita tahu dan yakin sorga bukanlah tempat seperti dunia dengan banyak hawa nafsu kenistaan, tapi sebuah tempat yang kudus, tempat yang mulia.
modul berikutnya, kita mau belajar karakteristik sorga. Yang pertama, sorga adalah tempat yang tinggi dan kudus. Yuk sekarang kita baca ya Alkitab. Sorga adalah tempat yang tinggi dan kudus. Kita baca dalam Yesaya 57 ayat yang ke-15. Yesaya 57 ayat yang ke-15 bunyinya demikian. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi jelas Yesaya 57 ayat 15 berkata bahwa surga adalah tempat yang tinggi dan kudus. Istilah kudus berarti tidak ada hawa nafsu kenistaan dosa di sana. Yang kedua, karakteristik dari surga adalah tempat yang sempurna dan tidak terukur luasnya. Kita baca dalam Yeremia 31 ayat yang ke-37. Yeremia 31 ayatnya yang ke-37. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel, karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Ya, jelas ya saudara. Menurut Yeremia 31 ayat 37, surga adalah tempat yang sempurna dan tidak terukur, dan dasar-dasarnya juga tidak terselidiki. Wow, betapa luas, dalam, dan besarnya surga itu. Yang ketiga, surga adalah tempat yang tanpa lapar, tanpa dahaga, panas atau dingin. Di sana nggak perlu AC lagi. Dan gak akan AC-nya rusak-rusak. Tidak perlu lagi, karena surga adalah tempat yang sungguh menyenangkan. Kita baca dalam Wahyu 7 ayat yang ke-16. Wahyu 7 ayat yang ke-16 berkata, kalau sudah dapat, 1, 2, 3. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Wow, ini jelas saudara bahwa surga digambarkan sebagai suatu tempat ketentraman yang kekal, di mana umat tebusan Allah akan tinggal di sana. Wow, luar biasa. Yang keempat, karakteristik dari surga adalah tempat sukacita tanpa derita dan air mata. Kita baca bukan Wahyu itu, Wahyu 7 ayat 17. Wahyu 7 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jelas surga adalah suatu tempat tanpa air mata, tanpa penderitaan, tanpa pergumulan lagi, tanpa tantangan, tanpa masalah. Disitulah ada sukacita yang besar. Yang kelima, surga adalah tempat tanpa kematian dan perkabungan. Wahyu 21 ayat yang keempat. Wahyu 21 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu.
Wow, surga. Karena apa? Itu adalah kehidupan yang kekal. Jadi tidak ada kematian, tidak ada perkabungan, dan tidak ada air mata. Suatu kehidupan yang sempurna, yang kekal. Yang keenam, surga adalah tempat yang indah, baik dan sempurna. Kita baca dalam Wahyu 22 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. 1, 2, 3. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan raya kota itu, di seberang menyeberang dari sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun-daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudara, ini menggambarkan sebuah tempat yang indah, sebuah tempat yang sempurna. Itu dikatakan ada kehidupan itu seperti air kehidupan, dan di sana air yang jernih bagaikan kristal mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba Allah. Jadi menggambarkan satu kehidupan yang luar biasa, yang baik, yang indah, yang sempurna. Dan itulah surga. Yang ketujuh, karakteristik surga adalah tempat tanpa laknat atau dosa. Kita baca dalam Wahyu 22 ayat yang ke-3a. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka tidak akan ada lagi laknat, atau maka tidak akan ada lagi kutuk. Kata laknat atau kutuk ya berarti dosa, kejahatan. Tapi di dalam surga itu sudah tidak ada lagi, karena surga adalah penggambaran Yerusalem yang baru, yang penuh dengan pemulihan sempurna dari Allah Bapa kepada umatnya. Yang kedelapan, surga adalah takhta Allah dan tempat ibadah yang sempurna. Wow. Kita baca dalam Wahyu 22 ayat 3b, tadi 3a, sekarang 3b. 1, 2, 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Wow, jadi jelas saudara, surga adalah takhta Allah dan tempat ibadah yang sempurna. Sehingga nanti kita di surga, maka kita akan apa? Memuji, bernyanyi-nyanyi, beribadah kepada Tuhan. Kita langsung bertemu muka dengan muka oleh Kristus. Kita beribadah, dan itu adalah tempat ibadah yang sempurna. Yang ke-9, surga adalah tempat pertemuan yang sempurna antara Allah dan umat milik kepunyaannya. Kita baca dalam Wahyu 22 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dikatakan bahwa mereka akan melihat wajahnya, berarti apa? Ada pertemuan. Ada pertemuan antara Bapa di surga, Yesus, dengan kita sebagai hambanya, sebagai umatnya. Sehingga dikatakan disitulah tempat pertemuan yang sempurna antara Allah dan umat kepunyaannya. Kita akan bertemu muka dan melihat wajahnya. Yang ke-10, surga adalah tempat mulia yang sempurna, tanpa malam atau tanpa kegelapan. Kita baca dalam Wahyu 22 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wow, udah gak butuh listrik saudara di sana. Semuanya sempurna. Jadi sesuatu yang sempurna, sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa itu ada di surga.
yang di sini mah nggak, di dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sorga yang mulia yang akan kita terima pada waktunya kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Lalu berikutnya, siapa saja sih penghuni sorga? Atau siapa saja yang tinggal di dalam sorga yang kekal dan mulia itu? Saudara, Alkitab menyaksikan bahwa selain Tuhan Allah, juga ada penghuni lain di dalam sorga. Yang pertama, yaitu Allah Bapa sendiri yang tinggal di sorga. Kita baca dalam Matius 6 ayat yang ke-9. Saudara kalau di rumah mau baca Yohanes 14 ayat ke-2 sampai ke-3 silakan ya, tapi kita baca di sini Matius 6 ayat ke-9. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Berarti Allah Bapa tinggalnya di sorga. Yang kedua, selain Allah Bapa tinggal di sorga, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang datang dari sorga dan kembali ke sorga. Berarti tempat tinggal Yesus adalah di sorga. Kita baca dalam Yohanes 8 ayat 23 dan ayat 14, Yohanes 14 ayat ketiga. Yohanes 8 ayat 23 dulu kita baca. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, tapi aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Dan yang mengatakan ini adalah Yesus sendiri. Dia katakan kamu dari bawah, tapi saya dari atas. Itu yang menggambarkan atas itu adalah surga yang kekal. Berarti Yesus datang dari surga dan kembali ke surga, karena disitulah tempat kediamannya. Yohanes 14 ayat ketiga, kita mau baca Yohanes 14 ayat ketiga. 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus sendiri, bahwa dia telah pergi. Berarti kalau telah, sudah, berarti dia awalnya asalnya dari sorga, karena telah, dan telah menyediakan tempat. Jadi tempat kita tuh sudah ada di sorga bagi orang-orang percaya, karena dikatakan telah, berarti sudah ada. Dan aku akan datang kembali, karena Yesus sudah menyediakan, dan dia akan menjemput kita bagi yang percaya kepadanya ke tempat yang sudah dia sediakan, yaitu sorga, di mana Yesus sendiri berada di sana. Oke. Yang ketiga, selain Allah Bapa yang tinggal di sorga, lalu Yesus Kristus, dan yang ketiga adalah Roh Kudus bersama Bapa di sorga. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 dulu. Yohanes 14 ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, arti kata yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, berarti Bapa kan tinggalnya di sorga, dia mengutus. Kalau dia mengutus berarti sebenarnya Roh Kudus itu sendiri ada di sorga. Kalau diutus berarti baru datang kan, tapi sebelumnya kan diutus. Bapa yang mengutus, Roh Kudus yang diutus. Berarti Roh Kudus ada di sorga. Dan Bapa yang mengutus kepada umat pilihannya. Oke, satu lagi biar lebih jelas, Yohanes 15 ayat ke-26. 1, 2, 3. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Sama ya, similar artinya, yaitu penghibur yang akan kuutus dari Bapa yang datang. Bapa tinggalnya di sorga, berarti Bapa mengutus Roh Kudus yang dari sorga,
yaitu roh kebenaran untuk bersaksi tentang Yesus kepada orang-orang percaya. Oke, dan yang keempat nih, kita perlu bersyukur dan bersukacita. Belum, nanti yang kelima. Ini yang keempat, para malaikat ciptaan Allah. Jadi yang keempat, selain Allah Bapa, selain Yesus Kristus, selain Roh Kudus, yaitu malaikat ciptaan Allah. Kita baca dalam Matius 18 ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang kepada Bapakku yang di sorga. Jadi jelas, penghuni sorga selain Bapa, Yesus, Roh Kudus, yaitu malaikat ciptaan Allah. Dia juga bertempat tinggal di sorga. Kalau saudara mau baca, bandingkan di Mazmur 148 ayat 1, ayat 2, dan ayat 5. Kalau ayat ke-1 dikatakan haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat yang tinggi. Ini malaikat mengajak memuji Tuhan. Lalu ayat kedua, pujilah Dia hai segala malaikat, ya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Jadi malaikat dan tentaranya itu malaikat juga, itu ada di sorga. Saudara bisa baca dan bandingkan yang menjelaskan tentang malaikat berada di sorga. Dan yang kelima, saudara, adalah semua orang yang meninggal di dalam Yesus Kristus. Itu adalah orang-orang penghuni sorga. Kita baca 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Wow, ini suatu pengharapan bagi orang percaya. Janji Tuhan bahwa orang yang meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Dan yang luar biasa lagi, ketika kita meninggal, kita langsung dijemput oleh Yesus itu sendiri. Kita nggak percaya yang menjemput malaikat maut, tapi yang menjemput langsung adalah Yesus sendiri. Lalu apa aplikasinya buat kita, saudara? Aplikasinya adalah sorga disediakan bagi semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Karena hanya melalui Yesus sajalah manusia bisa tiba ke sorga. Saudara baca dalam Yohanes 14 ayat 6 dan Yohanes 3 ayat 16. Lalu pertanyaannya, sudahkah saudara memiliki jaminan yang pasti masuk ke sorga? Jika belum, bukalah hatimu dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara pasti, bukan mudah-mudahan, akan masuk ke dalam sorga. Ada sebuah cerita, saudara. Satu kali ada seorang raja mengundang para badut untuk bertanding menghibur raja ini dengan hal-hal yang lucu, dengan hal-hal yang bodoh, supaya si raja ini mungkin senang, ketawa. Ya mungkin saja raja tuh penuh dengan stres sehingga butuh badut untuk entertain dia. Lalu setelah badut memperagakan mereka punya keterampilan di depan raja, akhirnya terpilihlah ada satu badut menjadi pemenangnya. Lalu pemenang pertama, si badut ini dihadiahkan oleh raja sebuah tongkat yang khusus, di mana tongkat ini bertuliskan, engkaulah orang yang paling lucu dan paling bodoh. Suatu hari, si raja ini sakit keras dan hampir mati. Dan si badut yang juara pertama ini menjenguk raja
lalu bertanya kepada raja ini. Dia katakan, "Paduka Raja, tahukah kemana Paduka akan pergi setelah kematian? Dan apakah Paduka sudah mempersiapkan atau persiapan apa yang Paduka telah lakukan untuk pergi ke surga?" Dan raja itu menjawab, "Saya tidak tahu. Saya akan kemana setelah kematian. Dan saya tidak punya persiapan apa-apa untuk pergi ke surga." Lalu dengan tenang, si badut berkata, "Paduka, terimalah hadiah ini," sambil memberikan tongkat itu kembali kepada raja yang bertuliskan, "Engkaulah orang yang paling lucu dan paling bodoh." Saudara mengerti cerita ini? Ternyata saudara, orang yang paling lucu dan paling bodoh itu adalah raja itu sendiri. Lucu karena raja tidak tahu kemana setelah dia mati. Dan bodoh karena dia tidak ada persiapan apa-apa untuk pergi ke surga. Pertanyaannya, apakah saudara termasuk orang yang lucu dan yang bodoh? Dan sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, apa yang harus kita lakukan? Persiapan apa yang harus kita lakukan sementara kita menunggu masuk ke surga yang mulia? Yang pertama, Matius 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-21, yaitu kumpulkanlah harta di surga. Matius 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Saudara, harta di bumi adalah segala hal materi dan duniawi yang bersifat sementara, yaitu seperti uang, kekayaan, rumah, kendaraan, pujian manusia. Dan ini semua sifatnya hanya sementara, bisa dirusak, bisa dicuri, bisa mudah karatan, dan hanya terbatas waktunya. Tapi harta di surga bernilai kekal, yaitu hubungan yang benar dengan Tuhan, hidup di dalam ketaatan kepada firman-Nya. Maka kita akan memperoleh harta surga. Karena harta surgawi adalah harta yang tidak bisa dicuri, tidak akan rusak, dan sifatnya bernilai kekal. Sehingga persiapan pertama yang harus kita lakukan, jangan seperti raja itu menjadi orang yang lucu dan bodoh, tapi orang yang bijaksana, yaitu mengumpulkan harta di surga. Yang kedua, Kolose 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, yaitu carilah perkara yang di atas. Saudara, perkara yang di atas seperti yang saya jelaskan tadi, mirip dengan harta surgawi, yaitu bernilai kekal, yaitu memiliki nilai-nilai surgawi, yaitu kasih, kebenaran, dan kekudusan, di mana ini semua mengarahkan kepada tujuan hidup untuk menyenangkan Bapa di surga. Sedangkan perkara di bumi adalah semua keinginan daging, hawa nafsu, keserakahan, kemarahan, kejahatan, dan mengejar kenikmatan dan status sementara yang jauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, persiapan apa yang harus kita lakukan adalah kita jangan sampai tawar hati di tengah penderitaan dunia ini. Kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-8, di mana inti dari ayat ini adalah bahwa segala kesusahan di dunia ini dianggap sebentar atau ringan jika dibandingkan dengan kemuliaan sorgawi yang luar biasa
yang sedang disiapkan oleh Yesus Kristus bagi orang-orang percaya. Jadi saudara, jangan sampai tawar hati, maksudnya jangan sampai mundur, jangan sampai kita jauh dari Tuhan hanya karena penderitaan yang sementara di dunia ini. Karena penderitaan yang sementara di dunia ini sifatnya hanya tidak kekal, berarti tidak selamanya. Karena waktunya nanti kita akan memperoleh harta sorgawi, yaitu hidup bersama-sama dengan Yesus di sorga. Sehingga jangan sampai kita tawar hati menghadapi pergumulan yang ada. Roma 8 ayat 18 juga berisi tentang penegasan dari Rasul Paulus bahwa segala penderitaan masa kini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dan ayat ini memotivasi kita sebagai orang-orang percaya agar kita tetap tekun dan memiliki pengharapan yang kekal di tengah pergumulan hidup di dunia ini. Amin, saudara. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar akan arti surga yang sebenarnya, Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami memperoleh kepastian hidup bersama-sama dengan Engkau di sorga yang mulia. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk tetap taat dan tetap bertahan di tengah penderitaan dunia ini, yang kami tahu sesuai dengan firman-Mu ini hanya sementara dan tidak akan dapat membandingkan dengan kemuliaan yang akan kami terima di sorga yang mulia. Karena itu Tuhan, tolong kami, setiap kami, untuk tetap sungguh-sungguh berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tantangan dunia ini semakin kuat dan membawa kami semakin menjauh dari Engkau. Tapi dengan berpegang teguh dan mengandalkan kepada Engkau, kami mampu menghadapi ini semua. Karena Engkau sendiri yang telah memberikan jaminan kemenangan melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Tolong setiap kami Tuhan, untuk tetap memiliki kerinduan, memiliki hati yang lapar untuk belajar dan terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Karena hanya dengan berpegang teguh dan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, kami sungguh-sungguh dapat menjadi kesaksian yang baik dan benar, dan boleh membawa jiwa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan pada malam hari ini, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan yang benar. Banyak pengajaran-pengajaran palsu, banyak nabi-nabi palsu yang saat ini ada di dunia ini. Karena itu jika kami sungguh-sungguh belajar, kami tidak akan terpengaruh. Tolong setiap kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kehidupan kami, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Oke, nah. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Terima kasih kami memiliki Allah yang berkuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tahu segalanya dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau berdoa bersatu hati, mendukung
setiap saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan, dalam kelemahan tubuh. Kami mau mengangkat nama-nama mereka di hadapan Tuhan karena kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan mendengar setiap seruan dan doa kami. Kami mengangkat nama saudara-saudara kami. Kami mengangkat nama Ibu Carla, Tuhan. Oh Tuhan, kasihani dia. Karena kami mendengar dia kena stroke dan dia baru saja dioperasi. Dan kami bersyukur untuk jalannya operasi yang telah berjalan dengan baik, sehingga Ibu Carla boleh melewati operasi ini dengan baik. Semua hanya karena pertolongan-Mu saja Tuhan. Semua hanya karena kebaikan-Mu saja. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja di dalam tubuh Ibu Carla. Dan biarlah Engkau bekerja dengan sempurna Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menjamah setiap bagian tubuh Ibu Carla yang lemah, sehingga Engkau sempurnakan dan Engkau pulihkan. Dan kami akan melihat pertolongan-Mu nyata untuk Ibu Carla. Tolong Ibu Carla untuk tetap memiliki iman bahwa Tuhan selalu bersama dengan dia dan tidak akan pernah meninggalkan dia. Tolong imannya untuk tetap teguh di dalam Engkau. Berkati semua obat-obatan, berkati semua dokter, sehingga melalui semua itu Ibu Carla boleh menjalankan pengobatan dengan baik, dan tepat pada waktunya Tuhan akan menyembuhkan. Beserta juga dengan Pak MD, Tuhan tolong dia di dalam menemani juga Ibu Carla dengan kondisinya dia. Engkau tahu Tuhan. Karena itu biarlah Engkau selalu bersama dengan dia. Berkati juga kehidupan Pak Endi menjalani hari-harinya, bahwa dia tidak berjalan sendirian, tapi Tuhan Yesus bersama-sama dengan dia. Juga berkati setiap keluarga, anak-anaknya boleh bersama-sama untuk menemani dan melewati ini dengan bersandar dan hanya berseru kepada Engkau. Satu-satunya pertolongan dan kesembuhan hanya ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul di dalam penyakit kanker. Kami menyebut nama mereka, Bapak Anton Warau, Bapak Harili. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri menjamah kedua hamba-Mu ini. Pertolongan-Mu saja yang kami butuhkan. Dan biarlah mereka tetap kuat di dalam menjalani proses pemulihan ini, untuk tetap berserah dan beriman hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami mau berdoa untuk Ibu Olin dalam pasca pemulihan setelah operasi jantung. Biarlah Engkau sendiri memberkati, menjamah, memulihkan dia secara sempurna, sehingga Ibu Olin bisa cepat pulih dan kembali ke tengah-tengah kami. Berdoa juga teringat untuk Pak Indra yang ada di LA. Tuhan tolong berkati dia di dalam dia juga menjalani dan menunggu kedatangan Ibu Olin, untuk tetap kuat, untuk tetap sehat. Berkati Pak Indra di dalam menjalani hari-harinya, dan apapun yang dia butuhkan Tuhan cukupkan dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk Ibu Nina, biarlah Engkau sendiri memulihkan dia. Engkau tahu Tuhan bagian tubuh Ibu Nina yang lemah. Karena itu biarlah Engkau sendiri yang menjamah dan memulihkan dia, dan biarlah dia boleh sehat kembali, dan tubuhnya boleh kembali secara sempurna dan bisa dipakai lagi oleh Engkau menjadi alat kemuliaan bagi Engkau. Juga terus kami berdoa Tuhan untuk Ibu Sylvie. Kami bersyukur di mana kami mendengar kesaksian dari Pak Humphrey. Engkau membuka jalan sehingga Ibu Sylvie dipertemukan dengan orang yang tepat, yang tahu bagian mana yang dia butuhkan, yang dapat sehingga melalui terapi yang akan diberikan membuat Ibu Sylvie juga dapat kembali berjalan. Tapi kami hanya bersandar kepadamu Tuhan, karena satu-satunya sumber kekuatan dan dokter di atas segala dokter adalah Engkau sendiri Tuhan Yesus. Karena itu biarlah Engkau memberkati proses dari kesembuhan ini, Engkau memberkati terapi ini, dan biarlah Engkau juga memberikan semangat yang baru kembali dari Ibu Sylvie, sehingga dia
mau untuk belajar kembali berjalan, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup memulihkan Ibu Sylvie. Dan kami berdoa Tuhan untuk Pak Humphrey, berikan Pak Humphrey kesehatan, berikan Pak Humphrey kekuatan ekstra di dalam menjaga dan mendampingi Ibu Sylvie. Juga berikan Pak Humphrey hikmat, bijaksana sebagai ketua majelis di gereja yang Tuhan taruh Pak Humphrey sebagai ketuanya. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa untuk Ibu Ana dalam pemulihan matanya, biarlah Engkau sendiri yang menjamah dan menyembuhkan dia. Juga kami berdoa untuk Arthur Palar, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan secara sempurna, sehingga Arthur bisa sekolah dan boleh menjadi hamba-Mu yang baik dan setia. Juga kami mau berdoa untuk adik kami Charlie, biarlah pemulihan yang ajaib, pemulihan yang sempurna terjadi untuk adik kami Charlie. Juga terus kami berdoa untuk kesembuhan jantung dari Noah, biarlah Engkau sendiri yang memulihkan secara sempurna. Juga kami berdoa Tuhan dan bersyukur mendengar kesaksian dari Emmy, di mana benjolan yang ada di tubuh Jojo lama-kelamaan sudah mulai kempes, dan kami percaya Tuhan sendiri yang telah melakukan, Tuhan sendiri yang telah menjamah dia. Dan kami mau berdoa secara khusus di tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau menyembuhkan Jojo secara sempurna. Kalau boleh Tuhan, tidak perlu adanya operasi, tapi kalau Tuhan izinkan memang Jojo harus dioperasi, biarlah Engkau memberkati operasi pada bulan Oktober nanti, sehingga kesembuhan sempurna boleh terjadi untuk Jojo. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami terus berdoa untuk semua anggota jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah tubuh. Biarlah kuasa darah-Mu yang kudus menyembuhkan setiap saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Dan saat ini juga kami mau berdoa untuk para senior kami. Kami mau berdoa untuk Tante Lucy, Tante Isya, Tante Aiwati, Ibu Sumi, Ibu Nelly, Ibu Irene, Ibu Rostin, Ibu Eti, juga senior lain, juga termasuk Om Paul Wardana. Tuhan berkati para senior kami, pulihkan segala kelemahan tubuh mereka, dan berkati mereka Tuhan di dalam mereka menjalani hidup dalam kesendirian. Biarlah Tuhan Yesus satu-satunya sahabat bagi mereka. Juga kami terus berdoa untuk anak, mantu, dan cucu dari para senior kami. Berkati mereka satu persatu menjadi anak, mantu, dan cucu yang sungguh mengasihi Tuhan, yang hormat akan orang tua, dan selalu setia menjaga orang tua. Terima kasih Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk pelayanan dari gereja-Mu. Berkati para aktivis di gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah para aktivis dan jemaat bisa melayani dengan memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kami tetap kompak dan kami tetap setia melayani-Mu, dan kami tetap mengasihi Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dengan baik dan benar. Juga terus kami mau berdoa untuk Indonesia. Kami rindu negara ini menjadi negara yang sejahtera. Berikan mulai dari presiden sampai pemerintahan terendah hati yang sungguh mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan, sehingga dapat menjalani pemerintahan dengan baik dan benar. Juga kami berdoa untuk Amerika. Kami rindu negara ini terjadi kebangunan rohani, terjadi kebangunan politik ekonomi, dan ada suatu kebijakan imigrasi, dan para kaum liberal boleh kembali dan bertobat kepadamu. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk semua hamba-hamba Tuhan, dan juga untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Berkati hamba-hamba-Mu yang Tuhan tempatkan dimanapun di dunia ini. Pelihara mereka di dalam kasih dan anugerah-Mu. Dan juga saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk gembala kami yang saat ini masih berada di Maluku Utara, Pak Edi Francis. Tuhan berkati dia, berikan dia kekuatan ekstra, berikan dia kesehatan yang sempurna, dan biarlah dia boleh menjalani pelayanan ini dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Berkati tim yang ada di sana, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh berbicara di setiap hati jemaat Tuhan yang hadir, sehingga bagi mereka yang belum
menerima Engkau. Mereka boleh membuka hatinya dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Bapa. Semua transportasi kendaraan yang dipakai oleh tim ini Tuhan berkati, jauhkan dari mara bahaya maupun hal-hal yang tidak baik. Sehingga mereka boleh, Pak Edi dan tim, menyelesaikan mission trip dengan baik dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Dan pada akhirnya kami mau berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang menghadapi persoalan. Engkau tahu setiap kami, Engkau tahu setiap pribadi. Kami mungkin ada yang memiliki masalah dalam keluarga. Engkau tahu Tuhan. Baik juga dalam relasi, baik juga dalam pekerjaan, teman hidup, status dan berbagai hal yang lain. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah pemberi jalan keluar bagi setiap pergumulan yang kami hadapi. Karena itu, tolong setiap anak-anak Tuhan untuk tetap menjadikan Engkau satu-satunya jawaban dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya Engkau mendengar dan Engkau sedang bekerja dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Yesus, dengar doaku. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah kasih-Mu. Sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara, hari Minggu mari beribadah, mari kita memuji membesarkan nama Tuhan, dan mari kita belajar akan firman Tuhan. Kita beribadah di tempat ini dan kita siap untuk bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.